Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat 6 macam kue kering hanya dari satu adonan aja. Jadi sekali ngadon bisa dapat banyak macam kue kering lebaran yang enak-enak. Recommended buat isi toples lebaran. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita langsung aja campur 500 gram margarin. Masukkan ke dalam wadah besar atau bowl mixer. Tambahkan 200 gram butter blend merek Corman Patisi. Nah, ini rahasianya biar rasa kue keringnya beraroma butter. Kalau nggak ada, nggak usah pusing, nggak usah repot, ganti aja pakai margarin. Sehingga total margarinnya 700 gram. Tambahkan 160 gram gula halus. Sebaiknya diayak terlebih dahulu supaya nggak menggumpal. Kemudian ini akan kita campur menjadi satu hingga adonannya menjadi lembut. Kita aduk menggunakan spatula besar atau menggunakan mixer seperti ini. Gak perlu sampai mengembang, cukup sampai lembut dan menyatu aja. Jadi gak perlu lama-lama. Setelah lembut seperti ini, kita masukkan 4 kuning telur. Ini 4 ya kuning telurnya, ada yang pecah 2. Kemudian aduk dan campur kembali. Cukup sampai rata aja. Setelah rata, masukkan 4 bungkus susu bubuk atau sekitar 104 gram. Dan masukkan 120 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, terakhir kita tambahkan 1 kg tepung terigu dan gunakan tepung terigu protein rendah. Bisa pakai merek ini atau bisa juga kunci biru atau kalau nggak ada yang plastik kiloan di pasar itu juga nggak masalah. Kita masukkan tepung terigunya secara bertahap ya, sambil diselingi mengaduk adonan sampai tercampur rata. Aku masukkan bertahap selama kurang lebih sekitar 3-4 kali. Hingga hasilnya menjadi adonan seperti ini. Selanjutnya adonan ini kita bagi terlebih dahulu menjadi 6 bagian sama rata. Kalau ditimbang sekitar 350-360 gram. Satu adonan akan aku eksekusi terlebih dahulu dan 5 adonan sisanya aku udah bagi dan aku bungkus plastik supaya nggak kering seperti ini. Adonannya juga boleh teman-teman simpan di dalam kulkas bagian chiller jika kita nggak langsung eksekusi di jangka waktu yang sama. Misalnya kalian mau eksekusi besoknya gitu. Kalau udah padat dari kulkas bisa teman-teman keluarkan sampai suhu ruang dan adonan menjadi lunak kembali. Nah, sekarang kita kembali ke adonan pertama. Ini aku akan membuat kastengel terlebih dahulu. Tambahkan 80 gram atau setengah blok keju cheddar. Kemudian kita parut tipis atau parut halus. Kalau udah kita parut tipis atau parut halus seperti ini, kemudian ini kita campur aja sampai rata. Aduk menggunakan tangan bersih hingga menyatu. Selanjutnya tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu untuk menyesuaikan konsistensi adonannya. Ini aku masukkan 1 sendok makan terlebih dahulu. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan secukupnya kaldu bubuk kalau teman-teman suka ya. Kemudian ini kita campur aja sampai rata. Kalau konsistensi adonannya dirasa kurang pas, teman-teman bisa menambahkan lagi tepung terigunya. Ini aku rasa udah pas ya. Udah mudah untuk dibentuk. Pindahkan adonan ke alas datar, kemudian pipihkan, tekan-tekan seperti ini. Beri alas plastik bersih. Dan selanjutnya kita gilas sampai ketebalannya cukup. Jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Seperti ini aku rasa udah cukup. Selanjutnya, kita akan cetak menggunakan cetakan kastengel seperti ini. Dibalur ke tepung terigu terlebih dahulu supaya nggak lengket.
tekan ke adonan cookies. Kalau udah dicetak, kita pindahkan cookies ke loyang yang udah dialasi kertas baking atau diolesi margarin. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai mencetak adonan, selanjutnya kita beri olesan kuning telur. Tambahkan sedikit air untuk sedikit mengencerkan kuning telurnya supaya mudah diaplikasikan. Oleskan kuning telur merata di permukaan cookies. Jika dirasa cara ini kurang cepat dan teman-teman gak ada cetakan kastengel, teman-teman bisa pakai cara yang pernah aku share di video-video kastengel sebelumnya ya, yang tanpa cetakan. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai dioles kuning telur, beri topping keju parut di atasnya. Di sini aku parut tebal kejunya untuk topping, tapi ini bebas aja, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, ini langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang selama 30-40 menit atau sampai matang dan kering. Kalau udah matang kayak gini, angkat. Dan ini kastengelnya udah jadi. Biarkan dingin terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam toples. Nah, sekarang kita akan membuat cookies yang kedua, yaitu palm cheese cookies. Caranya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ambil satu bagian adonan, kemudian kita tambahkan 80 gram keju yang udah diparut halus, dan tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu untuk menyesuaikan konsistensi adonannya. Kemudian aduk dan campur sampai rata. Kalau udah rata dan konsistensi adonannya udah pas, udah mudah untuk dibentuk, ini udah cukup ya. Ini kita ambil sedikit adonan supaya sama rata. Aku gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh seperti ini. Jadi lebih cepat dan ukurannya bisa seragam. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 7 gram. Lakukan sampai selesai. Kemudian kita bulatkan seperti ini. Dan langsung aja kita masukkan ke gula palem supaya menempel. Gulingkan, cukup perlahan aja menggulingkannya sambil ditekan sampai menyelimuti seluruh permukaan cookies. Seperti ini hasilnya. Kalau udah, kita susun di loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Setelah disusun, langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 30-40 menit sampai matang atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau 2 loyang masuk sekaligus, diatur aja, ditukar posisinya setelah setengah matang supaya matangnya bisa merata. Kalau udah matang, angkat. Dan ini palm cheese cookies udah jadi, kita biarkan dingin terlebih dahulu, kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam toples. Lanjut ke kue kering yang ketiga, ini yang paling gampang yaitu putri salju. Ambil 1 bagian adonan, kemudian cek konsistensi adonannya, sesuaikan dengan menambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu, campurkan merata, aduk menggunakan tangan bersih sampai adonan tercampur dan konsistensinya pas. Kalau udah pas dan mudah dibentuk seperti ini, kita pindahkan ke alas datar, pipihkan, tekan-tekan, seperti ini, kemudian kita beri alas plastik bersih, dan selanjutnya kita gilas sampai ketebalannya cukup. Tapi jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kalau ketebalannya udah cukup, selanjutnya kita cetak menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini, atau cetakan yang lain juga boleh. Dibalur ke terigu dulu supaya nggak lengket. Tekan ke adonan cookies. Kemudian cookiesnya kita pindahkan ke loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai mencetak adonan, langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya.
Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 25-35 menit atau sampai matang menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat, dan pada saat kondisinya masih panas, ini langsung aja kita gulingkan ke dalam gula dingin atau gula donat. Dan ini aku pakai gula donat dicampur dengan susu bubuk secukupnya. Susu bubuk opsional aja ya. Kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai gula halus aja. Balikkan merata. Sambil ditekan-tekan lebih bagus. Akan lebih efisien kalau teman-teman menggunakan tangan. Lakukan sampai selesai. Dan ini kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu, baru kita kemas ke dalam toples atau wadah kedap udara. Lanjut ya, kita ke kue kering selanjutnya. Ini juga gampang. Ambil satu bagian adonan. Sesuaikan konsistensi adonannya. Kita bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu. Dan campurkan hingga adonan merata seperti ini. Hingga konsistensinya pas dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya, bagi adonan kecil-kecil sama rata. Aku gunakan sendok takar 1 sendok teh seperti ini untuk memudahkan dan menghemat waktu. Kalau mau ditimbang beratnya sekitar 7 gram. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai dibagi, bulatkan adonan dan lakukan sampai selesai. Susun di loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Setelah itu langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 25-35 menit atau sampai matang menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat dan kita biarkan suhunya turun terlebih dahulu. Siapkan coklat compound atau DCC yang udah dilelehkan seperti ini. Boleh dicampur sedikit margarin kalau mau lebih encer. Masukkan cookies ke dalam coklat dan tiriskan menggunakan garpu. Selanjutnya, gulingkan ke meses coklat. Biarkan merata ke seluruh permukaannya. Lakukan sampai selesai dan biarkan coklatnya mengeras. Kalau coklatnya udah mengeras, nanti kue rambutannya ini boleh disimpan di dalam toples atau wadah kedap udara ya. Kita lanjut ke kue kering yang kelima, kue kering favorit yaitu Choco Stick Cookies. Ambil satu bagian adonan dan kita bisa tambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu sama seperti adonan-adonan sebelumnya juga. Kemudian campur hingga rata dan sampai dirasa konsistensi adonannya pas. Kemudian pindahkan ke alas datar. Pipihkan seperti ini, alasi dengan plastik bersih. Dan selanjutnya kita gilas sampai ketebalannya cukup. Tapi jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kalau ketebalannya udah cukup, ambil cetakan seperti ini atau persegi lainnya yang cocok. Balurkan ke tepung terigu. Cetak adonan dan pindahkan ke loyang yang dialasi kertas baking atau dioles margarin. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, ambil coklat stick yang udah dipotong-potong menyesuaikan ukuran cetakan. Letakkan di atas adonan. Lakukan sampai selesai. Terakhir, ambil sisa adonan. Ini kemudian kita pipih-pipihkan. Dan cetak menggunakan planger bunga yang udah dibalur terigu supaya nggak lengket. Aplikasikan di atas coklat stick seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau udah, tinggal kita panggang aja di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu rendah yaitu 140 derajat Celcius. Api bawah aja supaya hasilnya coklatnya itu tetap mulus. Kita panggang sampai matang sekitar 40 menit atau bisa lebih menyesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau udah matang, angkat. Dan ini dia, Choco Stick Cookies udah jadi. Tunggu dingin dan coklatnya set, baru bisa kita pindahkan ke dalam toples atau wadah kedap udara. Lanjut ya, kita ke kue kering yang paling terakhir, yaitu kue legendaris nastar.
Ambil satu bagian adonan, kemudian kita sesuaikan lagi konsistensi adonannya dengan menambahkan 1-2 sendok makan tepung terigu agar lebih mudah untuk dibentuk. Aduk dan campur hingga rata sampai kira-kira seperti ini. Bagi adonan menjadi bagian yang kecil-kecil atau sekitar 7-8 gram. Kita gunakan sendok takar 1 sendok teh untuk memudahkan. Lakukan sampai selesai. Ambil satu adonan, kemudian pipihkan seperti ini. Nah, kemudian ini kita letakkan selai nanas yang udah dibulat-bulatkan sebelumnya. Ini takarannya sekitar setengah sendok teh. Atau kalau ditimbang selai nanasnya sekitar 3 atau 4 gram. Bungkus selai nanas dengan adonan. Kemudian kita bulatkan seperti ini sampai mulus. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kita lakukan sampai selesai. Tata di loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin. Lanjut kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api bawah aja, panggang selama sekitar 30 menit atau sampai adonannya kering. Kita harus kenal suhu oven masing-masing dan pastikan suhunya cukup dan gak terlalu tinggi supaya nastarnya gak retak atau melebar. Setelah adonannya kering, udah gak ada buih-buih kecil lagi di permukaannya, gak ada lagi bunyi-bunyi proses pemasakan di cookiesnya. Angkat, kemudian biarkan nastar suhunya turun atau dingin terlebih dahulu. Setelah suhunya turun, kita beri olesan kuning telur. Aku gunakan 2 kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok teh minyak goreng. Oleskan merata di permukaan nastar dan lakukan sampai selesai. Boleh dioles hingga 2 kali. Diamkan dulu sekitar 5-10 menit sebelum dioles kembali ya. Ini udah selesai aku oles 2 kali. Kalau udah selesai dioles, kita biarkan sekitar 10 menit sebelum dipanggang. Panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 130-140 derajat Celcius. Kali ini api atas aja. Panggang sampai olesannya matang dan warna olesannya cantik sesuai selera. Kalau udah matang, angkat. Biarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, teman-teman bisa menghilangkan titik-titik minyak di permukaan nastar. Kita oles kayak gini. Kita usap seperti ini supaya semakin kinclong ya. Nah, ini udah siap untuk dikemas di toples atau di wadah kedap udara. Dan ini dia, satu adonan udah jadi 6 macam kue kering lebaran yang enak-enak. Insya Allah semuanya bakalan suka dan jadi banyak pilihannya. Ini udah aku susun di dalam toples. Ada kue rambutan, kastengel, palm cheese cookies, putri salju, ada nastar klasik kinclong, dan choco stick cookies yang coklatnya tetap mulus. Kemas dalam toples kedap udara, dan untuk memastikan tetap rapat, untuk penyimpanannya teman-teman bisa beri isolasi seperti ini agar lebih tahan lama. Bisa juga teman-teman tambahkan silika gel khusus makanan di dalam toplesnya ya. Sekarang kita review dulu ke kue keringnya satu persatu. Mulai dari kastengel. Kastengel ini garing, renyah, dan begitu masuk mulut, lumer, dan kejunya membuatnya menjadi gurih, sekaligus ada manisnya. Ini tipe kastengel yang gak bikin enak. Walau ini ekonomis, tapi berasa premium juga karena kita mencampurkan butter blend dengan margarin. Selanjutnya, palm cheese cookies. Ini aromanya enak banget, gula palem ketemu sama keju. Bagian luarnya ada gula palem yang krenyes, garing menyatu dengan kue kering yang manis, gurih, wangi. Renyahnya nagih banget. Selanjutnya ada putri salju, gula dinginnya nyes, ketemu sama cookies yang renyah, apalagi pakai susu bubuk, jadi rasanya semakin mantap. Selanjutnya ada choco stick cookies, yang ini sih enak banget deh, coklatnya berasa mantul. Selanjutnya ada kue rambutan,
paduan coklat dan meses di permukaannya ketemu sama cookies. Ini sih pecinta coklat dan para bocil pasti suka. Dan terakhir, si nastar, kue legendaris. Bagian luarnya lumer di mulut, ketemu sama selai nanas, legit, manis, asam, pecinta nastar bakalan suka banget. Nah, itu dia satu adonan bisa jadi 6 macam kue kering favorit. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.